Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pasti kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini. Hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang ilmu pengetahuan alam atau IPA kelas 6 SD. Yaitu adalah mengenai rangkaian listrik. Materi ini terdapat di dalam buku siswa kelas 6 SD, yaitu di tema 3. Dengan kompetensi dasar adalah 3.4. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat memahami secara umum tentang penemuan listrik dan komponen listrik serta rangkaian listrik. Anak-anak, kalian sekarang dapat bersekolah dengan nyaman, tanpa merasakan kesulitan dalam belajar. Misalnya, pada waktu malam hari, kalian tidak merasakan kegelapan seperti orang-orang zaman dulu yang ingin belajar pada malam hari namun tidak ada penerangan di dalam rumahnya. Lalu, mengapa sekarang kita bisa merasakan listrik? Anak-anak, kalian merasakan listrik adalah suatu anugerah yang tidak terkira bagi kalian. Begitupun bagi ibu. Di masa zaman orang tua ibu dulu, listrik atau aliran listrik belum bisa mengalir seperti sekarang, seperti di rumah-rumah ataupun di kota-kota dan juga di suatu negara atau dunia. Itu tidak ada aliran listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tenaga tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Begitulah jalannya arus listrik yang kalian rasakan, terutama di rumah dan juga di sekolah, sehingga kalian bisa belajar seperti sekarang ini. Anak-anak, lalu siapakah penemu listrik? Listrik sudah mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Penemu listrik adalah Michael Faraday. Ia lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat yang pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Rangkaian listrik yang ditemukan tersebut pastinya memerlukan lampu. Rangkaian listrik ditemukan oleh Michael Faraday, sedangkan lampu ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison juga lahir dalam keadaan dari keluarga yang tidak mampu.
Ia tidak menyelesaikan pendidikan resminya di sekolah. Ia hanya bersekolah selama 3 bulan. Ia diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Demikian juga dengan kalian. Kalian harus memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi selama rasa ingin tahu itu adalah sesuatu yang positif. Lalu, pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia ini. Penemuan apakah itu? Ya, penemuan bola lampu pijar, yaitu adalah oleh Thomas Alva Edison. Dengan adanya listrik, kita dapat merasakan berbagai kemudahan dan juga keuntungan. Di antaranya bagi kalian adalah dapat membaca buku di tempat yang terang, mendengarkan musik, merasakan angin dari kipas angin, melihat dengan jelas dalam ruangan, memakai lampu belajar ketika belajar, dan juga berbagai kemudahan lain yang terdapat dalam melaksanakan pembelajaran sehingga sangat mudah dan juga difasilitasi dengan listrik yang ditemukan oleh orang-orang zaman dulu, semisal Faraday dan juga Edison. Anak-anak, lalu bagaimana kalian sekarang? Apakah kalian juga harus mengetahui tentang listrik? Pastinya iya. Karena kita sebagai generasi penerus tidak hanya dapat merasakan hasil dari orang-orang terdahulu. Sekarang kita juga harus mengetahui sebenarnya apa itu listrik, bagaimana komponen listrik. Meskipun itu adalah sejarahnya, namun komponen listrik di masa sekarang yang sudah merupakan pengembangan dari komponen-komponen yang lalu, itu merupakan komponen yang harus kita pelajari. Di dalam praktikum, dalam buku tema 3, kita akan melakukan sebuah rangkaian listrik, percobaan rangkaian listrik yang memiliki komponen-komponen listrik diantaranya adalah dudukan lampu, kabel, saklar, baterai, dan sumber arus. Komponen-komponen listrik ini adalah komponen-komponen standar yang dapat kalian gunakan sehingga menghasilkan sebuah rangkaian listrik sehingga di rumah kalian dapat menjadi sebuah penerangan yang baik bagi kalian. Tentunya akan sangat berguna apabila kalian mengetahui dan juga dapat mempraktikannya di rumah bersama dengan keluarga dalam membuat sebuah rangkaian listrik. Lalu rangkaian listrik apa yang akan kalian gunakan? Ada 2 macam rangkaian listrik, yaitu adalah rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Rangkaian seri itu menggunakan lampu-lampu yang berbaris secara rangkaiannya, sedangkan rangkaian paralel adalah berderet. Lalu, sebenarnya apa yang paling menguntungkan dalam membuat rangkaian listrik itu? Yang paling menguntungkan bagi kita dapat membuat rangkaian listrik secara mandiri, sehingga dapat membetulkan rangkaian-rangkaian listrik di rumah. Rangkaian listrik yang biasa digunakan di rumah adalah rangkaian paralel. Mengapa demikian? Karena lebih fleksibel digunakan. Apabila salah satu lampunya dimatikan, maka lampu lainnya tidak akan mati. Sedangkan rangkaian seri bukannya tidak
menguntungkan, namun dapat digunakan di tempat lain, semisal bukan di rumah. Sedangkan kalau di tempat-tempat di rumah atau di gedung-gedung, kebanyakan menggunakan rangkaian paralel. Anak-anak, kehidupan masyarakat dunia berubah dengan ditemukannya bola lampu pijar. Dahulu, sebagian besar kegiatan terpaksa berhenti setelah matahari terbenam. Penerangan di malam hari memang mungkin dilakukan dengan cahaya api atau sejenis lampu tempel berbahan bakar minyak. Namun demikian, jenis penerangan ini tidak praktis dalam penggunaannya. Penemuan bola lampu pijar memberikan kemudahan bagi masyarakat dunia untuk memperluas cakupan kegiatannya. Sekian pembelajaran dari Ibu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kuis yang sudah tertera di layar kalian. Kuis apakah? Itu pertanyaannya adalah, sebutkan siapa nama penemu listrik dan juga lampu. Kalian pasti sudah tahu jawabannya? Ya, silakan kalian jawab. Sekian dan terima kasih penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya.